Hari ini, kita akan membuka sebuah lembaran sejarah yang mungkin nggak pernah kita baca di sekolah. Berangkat dari buku Lost History, karya Michael Hamilton Morgan, kita akan menggali warisan luar biasa dari para ilmuwan, pemikir, dan seniman muslim. Mereka ini adalah orang-orang yang karyanya membentuk dunia kita, tapi seringkali ya terlupakan. Kita semua pasti pernah dengar soal zaman kegelapan di Eropa. Tapi, coba deh kita berhenti sejenak dan tanya sesuatu yang agak radikal. Gimana kalau zaman itu sebenarnya nggak segelap yang kita bayangkan? Gimana kalau di saat yang bersamaan, di belahan dunia lain, justru lagi terjadi pencerahan, sebuah ledakan intelektual dan budaya yang dahsyat? Nah, inilah inti dari penjelajahan kita hari ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dengan menemukan sebuah zaman keemasan yang terlupakan. Terus kita menyelam ke dalam inovasi sains dan matematika yang super revolusioner. Kita juga akan mengagumi keindahan sendi dan filsafatnya, melacak gimana caranya ilmu ini bisa menyebar, dan yang paling penting, kita akan jawab, kenapa sih sejarah yang hilang ini penting banget buat kita pahami sekarang? Yuk kita mulai dari babak pertama, sebuah era yang begitu cemerlang tapi sering banget hilang dari cerita besar sejarah dunia. Kita di sini nggak lagi ngomongin periode 1 atau 2 dekade ya. Zaman keemasan ini adalah sebuah era yang membentang lebih dari 600 tahun. Jadi dari abad ke-8 sampai ke-14, dunia Islam itu jadi pusat inovasi dan pengetahuan global yang nggak ada tandingannya. Dan di mana semua ini terjadi? Lupain deh Silicon Valley. Coba bayangin kota-kota kayak Baghdad, Cordoba, dan Kairo. Ini bukan sekedar kota besar biasa loh. Mereka ini bisa dibilang pusat riset global pertama di dunia, tempat para pemikir terbaik dari berbagai keyakinan dan budaya datang buat kolaborasi dan, ya, menciptakan masa depan. Dan kalau ada satu simbol yang paling mewakili semangat zaman ini, itu adalah Baitul Hikmah, atau Rumah Kebijaksanaan, di Baghdad. Jangan bayangin ini cuma perpustakaan ya, ini lebih kayak think tank raksasa, laboratorium ide, di mana naskah-naskah kuno dari seluruh dunia itu nggak cuma disimpan, tapi juga diterjemahkan, diperdebatkan, dan dikembangkan jadi sesuatu yang benar-benar baru. Sekarang kita geser sedikit untuk lihat gimana era ini nggak cuma menjaga pengetahuan kuno, tapi juga mendorong batas-batas inovasi dalam sains dan rekayasa. Robotika modern di abad pertengahan? Hah? Serius nih? Kedengarannya mustahil banget kan? Tapi, jauh sebelum ada revolusi industri, ide tentang mesin yang bisa bergerak sendiri itu udah jadi kenyataan loh. Ini dia buktinya. Kita Perangkat Cerbik karya Banu Musa Bersaudara. Buku ini tuh kayak buku manual teknis dari masa depan, yang isinya detail lebih dari 100 penemuan. Dan kita nggak ngomongin mesin sederhana ya, kita ngomongin automata, robot pemusik otomatis, dan jam air dengan mekanisme yang super rumit. Ini adalah puncak rekayasa mesin ratusan tahun sebelum masanya. Oke, dari mesin, ayo kita pindah ke bidang yang menopang hampir semua ilmu pengetahuan modern, matematika. Era ini benar-benar mengubah cara kita memahami angka. Sadar nggak? Setiap kali kita pakai kata aljabar, kita itu sebenarnya lagi ngomong bahasa Arab. Kata itu berasal dari Aljabar, judul buku dari seorang matematikawan jenius Al-Khwarizmi. Dan dia itu nggak cuma ngasih kita satu kata, dia ngasih kita sebuah sistem revolusioner buat mecahin masalah, sebuah bahasa baru untuk memahami alam semesta. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas ya, inovasi matematika ini dampaknya nyata banget. Berkat aljabar, para astronom bisa memetakan bintang dengan presisi yang belum pernah ada sebelumnya. Peta geografis jadi jauh lebih detail. Dan berabad-abad kemudian, para penjelajah Eropa bisa mengarungi lautan dunia ya, salah satunya berkat fondasi yang diletakkan di sini. Sekarang, mari kita lihat gimana semangat intelektual yang luar biasa ini diekspresikan dalam seni, arsitektur, dan pemikiran yang sangat mendalam. Para filsuf seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd melakukan sesuatu yang keren banget. Mereka nggak cuma menyelamatkan karya-karya pemikir Yunani kayak Plato dan Aristoteles biar nggak hilang, mereka secara aktif ngajak debat ide-ide itu, menyaringnya, mengembangkannya, dan akhirnya menciptakan jembatan intelektual yang jadi dasar bagi pencerahan di Eropa. Kalau di seni, kita bisa lihat bahasa visual yang unik banget. Pola geometris yang super rumit dan arabesk yang mengalir itu bukan cuma hiasan loh, itu adalah ekspresi filosofis tentang kesatuan dan sifat ilahi yang tak terbatas.
Dan tentu saja semua kejeniusan ini terwujud dalam arsitektur yang megah. Coba aja lihat Istana Alhambra di Spanyol. Setiap ubin, setiap lengkungannya, itu adalah bukti nyata gimana matematika yang rumit, seni yang indah, dan rekayasa yang canggih bisa menyatu buat menciptakan rumah yang rasanya kayak surga di bumi. Oke, jadi pertanyaan besarnya sekarang adalah gimana caranya semua pengetahuan yang luar biasa ini bisa sampai ke Eropa dan ikut memicu transformasinya sendiri? Perjalanannya itu bisa kita lihat dalam 4 langkah yang jelas. Pertama, pelestarian naskah-naskah kuno. Kedua, perluasan, di mana para cendekiawan Islam nambahin wawasan dan penemuan-penemuan baru. Ketiga, penerjemahan massal di pusat-pusat kayak Spanyol yang mengubah karya berbahasa Arab jadi Latin. Dan langkah terakhir, transmisi. Pengetahuan ini ngalir ke seluruh Eropa, menabur benih yang nantinya akan tumbuh menjadi renaissance. Kita sampai di bagian akhir, dan ini adalah bagian yang paling penting. Kenapa sih kita harus repot-repot menemukan kembali sejarah yang hilang ini? Karena ini sepenuhnya mengubah cara kita memandang sejarah. Ini membuktikan kalau kemajuan manusia itu bukanlah jalan lurus yang cuma dimiliki oleh satu peradaban. Sejarah itu lebih mirip permadani yang indah yang ditenun dari benang-benang kontribusi setiap budaya, termasuk yang sering kita lupakan. Dan pada akhirnya, ya ini tujuannya. Ini bukan soal nulis ulang sejarah buat menyalahkan siapapun. Ini tentang memperbaiki pemahaman kita yang terpecah-pecah. Ini tentang menyatukan kembali kepingan-kepingan masa lalu kita bersama, supaya kita bisa melihat gambaran yang utuh, jujur, dan adil. Saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Apa yang terjadi pada cara kita melihat dunia, pada interaksi kita sehari-hari, ketika kita sadar bahwa pencapaian-pencapaian besar umat manusia, baik itu di sains, seni, maupun filsafat, adalah warisan kita bersama?